Kita akan mendengarkan kembali presentasi dari Reza Citra Dewi Indah Saputri dengan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Wih, seru sekali nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji-puji kita atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah di kelas ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang hormat kepada Ibu Yani. Oke. Hari ini saya mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan atau abus power dalam pemerintahan, khususnya oleh negara merupakan masalah multidimensi yang kompleks. Meskipun terkadang tampak sebagai kesalahan administratif, penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi. Kesempatan dan kekuasaan yang dimiliki penjabat menjadi faktor utama penyebab korupsi. Diperburuk oleh faktor-faktor lain seperti masalah moral, budaya, dan sistemis. Oleh karena itu, pembentukan disiplin, etika, dan moral yang kuat di kalangan pejabat harus sangat penting untuk mencegah korupsi. Adapun masalah saya yang pertama, bagaimana penyalahgunaan wewenang atau abuse of power dapat terjadi dalam birokrasi dan pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang atau abuse of power dalam birokrasi dan pemerintahan merupakan masalah yang serius. Betul atau tidak? Betul. Karena ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesempatan, kekuasaan, dan lemahnya pengawasan. Praktik seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan diskriminasi merugikan negara dan masyarakat. Pencegahannya memerlukan sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, serta penegakan hukum yang efektif. Rumusan masalah saya yang kedua yaitu bagaimana peran aparatur khususnya ASN dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. ASN memiliki peran krusial dalam mencegah penyalahgunaan wewenang melalui kepatuhan hukum, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberanian melaporkan pelanggaran. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan kompetensi, ASN dapat menjadi agen perubahan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan kesimpulan saya, di sini saya ambil. Oh, mas kesimpulan ya. Kesimpulan saya, penyalahgunaan kekuasaan merupakan ancaman serius yang harus ditanggulangi dengan komitmen kuat dari seluruh aparatur negara untuk menegakkan etika, transparansi, akuntabilitas, dan hukum. Hal ini penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun saran saya, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan kekuasaan memerlukan pendekatan multi pihak yang komprehensif. Hal ini meliputi penguatan lembaga pengawasan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penegakan hukum yang tegas, pendidikan masyarakat, penguatan etika aparatur negara, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Reformasi birokrasi yang efektif juga sangat penting. Oke, good. Luar biasa. Ya. Kasih upload dulu dong buat Reza. Ini yang disampaikan ini satu bahasan. Kalau waktu musim-musimnya pemilihan presiden waktu itu namanya adalah ordal. Jadi ya, jadi kekuasaan orang dalam gitu ya. Siapa yang punya orang dalam maka akan lebih dimudahkan proses ya berkuasanya lah gitu ya. Juga kesaran nih, ini kan
salah satu ancaman yang serius gitu ya. Kira-kira nih kalau untuk Indah sendiri, jika nanti suatu saat Indah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak atau menjadi pejabat, bisa tidak? Atau bagaimana cara menghindari hal-hal yang seperti itu kira-kira? Yes. Seandainya siapa tahu kan. Mungkin saya tuh punya salah satu apa ya, buat tidak terjadi lah, supaya saya tidak kayak korupsi ini saya tidak akan. Oh gitu ya. Oke. Tidak boleh mengambil hak negara. Oke, mengambil hak orang lain itu tidak boleh. Intinya kamu akan berusaha sekuat mungkin untuk menahan hal itu untuk tidak terjadi pada dirimu gitu ya. Iya, tanpa korupsi, tanpa ordal. Kalau ngomongin korupsi tentang keuangan mungkin masih terlihat lah uang gitu ya. Tapi kalau ordal ini agak kelihatan loh. Namanya kalau di dalam sistem korup KKN-nya namanya nepotisme. Jadi di dalam nepotisme ini orang nggak terlalu terlihat bahwa dia adalah korupsi atau ada nepotismenya atau orang dalamnya gitu. Nah itu agak berat-berat juga sih untuk menjalankan itu gitu kan. Nah misalnya nih kalau pemainnya suatu saat nanti di antara teman-temanmu nih dan kamu adalah orang misalnya menjadi masyarakat lah ya. Maksudnya menjadi menikmati pelayanan yang dilakukan oleh teman-temanmu seandainya mereka ini pejabat-pejabat di wilayah setempatmu gitu. Dan kamu mengetahui bahwa mereka ada salah satunya punya sakit itu gitu, sakit korupsi ataupun ordalnya luar biasa gitu, merekrut keluarga-keluarganya gitu untuk bekerja di lingkupnya. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Kalau menurut saya kan tidak Yes. Kalau saya sendiri dan teman saya kalau dia melakukan kesalahan, saya lakukan. Misalnya Akbar gitu, Akbar yang melakukan. Gitu ya. Padahal Akbar itu misalnya kepala desa Tanah Kuning dan kamu adalah warga di RT 1 misalnya dan mengetahui Akbar menjabat kemudian memanfaatkan kekuasaannya memasukkan keluarganya untuk menjadi orang-orang yang bekerja di wilayah kelurahannya gitu. Kira-kira kamu akan dengan Kalau saya tahu, saya lapor. Oke. Oke, good. Luar biasa. Ini harus dicatat komitmennya ya. Oke, luar biasa. Jadi diingat tuh Akbar, ya. Kalau pokoknya kamu mau jauh-jauh ya nggak usah bertetangga sama Indah. Oh jauh ya. Oke, luar biasa. Oh ya, silakan. Ini apa saja? Ya. Apa yang kamu katakan itu sudah dikatakan untuk pejabat-pejabat atau kampanye. Betul juga tuh. Semuanya sudah dikatakan sama mereka. Katakan bahwa saya jujur, saya tidak akan korupsi, saya akan menstabilkan pemerintahan. Tapi pada nyatanya KKN, korupsi, nepotisme sudah mendarah daging di Indonesia. Bahkan bertingkat-tingkat dari mulai pusat, nanti turun lagi ke provinsi, ke kabupaten, semua itu mengambil jatahnya masing-masing. Jadi apa yang kamu katakan mungkin gimana ya? Agak kayak apa ya? Mati. Gitu. Kayak kontroversial gitu lah. Apa yang dikatakan oleh pejabat ketika kampanye dengan ketika dia sudah duduk itu pasti menyalahgunakan jabatan dan pasti tidak mungkin mustahil. Iya kan? Setiap orang kalau misalnya sudah ada uang pasti tergiur. Bilang ayo berapa sudah tuh karena dia sudah jadi. Nah itu makanya gitu. Dan di Indonesia sekarang siapa yang berkuasa dia yang menang. Jadi mungkin kalau sama jangan mau jadi bersih-bersih. Ya, begini kadang-kadang
kita kan tidak tahu ya, maksudnya itu apa yang kita tidak suka justru kadang-kadang Allah suka, jadi malah dikabulkan, ya kan gitu ya. Kadang-kadang kita yang merasa suka sekali justru Allah itu tidak mengizinkan, dengan cara apapun Allah akan membatalkan supaya kamu tidak mengarah ke sana gitu, karena Tuhan tahu lebih baik buat kamu apa kan gitu. Misalnya siapa tahu kan, ya kita nggak tahu, kadang-kadang kita nggak punya cita-cita nggak mau jadi guru, ujung-ujungnya nanti jadi guru, ya kan gitu ya kan. Oke, luar biasa. Intinya apa yang disampaikan sama Indah luar biasa lah, pembelajaran buat kita semua. Ada tanggapan nggak dari yang disampaikan sama Tiwi tadi? Gimana? Oh gitu ya. Kadang-kadang hanya ya di saat sebelum menjabat ngomongnya begitu, tapi kalau pas sudah menjabat lupa deh. dan itu sudah menjadi budaya kayaknya di negara kita gitu, dan itu sulit sekali untuk dirubah dan disembuhkan. Tapi memang bisa dari diri kita sekarang ini. Saat kamu generasi sekarang lah yang harus membiasakan hal yang baik. Kan gitu ya. Oke, terima kasih, luar biasa pembelajaran tentang materi yang kamu sampaikan. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.